Jadi makrifat bukan tujuan. Kalau makrifat itu pada terakhir ya, urutan yang keempat atau yang tertinggi itu namanya sudah makom, sudah paling level tertinggi. Belum tentu orang-orang makrifat itu mengetahui hakikat. Oh gitu ya. Iya, belum tentu. Karena suatu hadiah. Woyo sampean dekat dengan Umaro. Wah, akhirnya diberi hadiah BMW. Yang lain tidak. Karena kedekatan ini belum tentu orang yang dekat ini tahu sejatinya presiden itu sendiri. Oh gitu. Iya. Karena makrifat membahayakan, riskan. Ngapunten lho Gus Yazid ganggu wektali nggih. Nggih. Anu Gus, ini ada beberapa pertanyaan yang tak siapkan dari rumah terkait dengan katanya kan manusia itu adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Nah, niku pripun maksudnya Gus? Al insanu siri wa nasiru. Dalam konteks Arab dari Sultanul Auliya itu Syekh Qadir Jailani seperti itu. Jadi An-Nasir, saya itu rahasia. Nasir. Wa an-nasiru. Saya rahasia manusia itu sendiri. Kenapa dikatakan rahasia? Memang manusia itu penuh dengan asrar, penuh dengan kerahasiaan. Banyak rahasia dalam tubuh manusia itu sendiri. Mulai kejadian, ya, nanti asal kembalinya, sangkan parani dumadi, al aslul watni, asal mula kejadian para manusia itu sendiri. Jadi kita harus menguak sebenarnya sudah tidak ada rahasia lagi. Ya, rahasia itu yang belum dikenal oleh kalangan nahdiyin atau kalangan orang-orang umum itu letaknya pada nur cahaya itu sendiri, cahaya qudsi. Cahaya qudsi. Iya. Apa itu Gus? Roh. Oh. Ya roh qudsi. Kayak roh idofi gitu beda. Ya, kayak idofi. Iya. Kalau idofi lebih dimaknai idofi itu karena paling dalam, paling tersembunyi. Nah, cara ilmu hakikat lah. Ya, paling dalam dikatakan oleh idofi. Itu kan memang kejadiannya manusia di situ. Awal mula kejadiannya di situ. Loh, ketika kita berusaha menggali rahasia itu, kembali pada konteks arafah nafsah. Jadi dalam nafsah ini ada nafsi, ada nafsah. Ada nafsi itu sebagai nufus itu siapa? Suatu makhluk juga. Yang bukan makhluk adalah zat daripada cahaya itu sendiri. Cahaya itu sebuah itibar. Jadi pancaran Allah itu adalah ibarat ada zatnya di situ. Seperti jenengan ini nggih tanpa disadari. Karena wajar loh. Aku iso mangan, aku iso mergawe, aku iso mbujuk. Nah, bahasa aku itu dimulai kan dari awal. Iya loh. Bukan masalah kita mengakui sebenarnya. Bukan kita mengakui. Tapi asik itu Gus. Nggih. Ya lanjut Gus. Jadi itu kebiasaan karena sudah tertanam dasar seperti itu. Jadi muasis yang terkandung dalam roh asal kejadian manusia itulah rahasianya. Aku adalah rahasia. Aku adalah rahasia. Iya. Jadi
roh kutsinya. Iya, iya, iya. Itu sudah memang al insanu siri wahana siru menungso ki rahasia dan aku ki rahasia menungso. Kalau ini Gus, kalau di dalam level apa ada syariat, thariqat, itu kan umumnya kan syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Iya. Tapi menurut panjenengan syariat, thariqat, makrifat dulu baru hakikat. Iya. Penjelasannya gimana? Nah gitu. Kenapa hakikat? Memang waktu di Wonogiri kemarin tidak saya ulas total buat siasatul fikroh, siasat metode. Gitu. Kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwasanya makrifat adalah tingkatan yang ketiga? Karena makrifat sendiri adalah suatu ujian dan suatu hadiah dari ketekunan kita, dari intensitas kita, dari istiqomah kita ketika menghamba. Ya. Itu adalah makrifat. Jadi makrifat bukan tujuan. Kalau makrifat itu pada terakhir ya, urutan yang keempat atau yang tertinggi itu namanya sudah makom, sudah paling level tertinggi. Iya. Belum tentu orang-orang makrifat itu mengetahui hakikat. Oh gitu ya Gus? Iya, belum tentu. Karena suatu hadiah. Woyo sampean dekat dengan Umarok. Wah, akhirnya diberi hadiah BMW. Yang lain tidak. Karena kedekatan ini belum tentu orang yang dekat ini tahu sejatinya presiden itu sendiri. Oh gitu. Iya. Karena makrifat membahayakan, riskan. Ada makrifat itu jenis istidrot. Istidrot itu adalah suatu cara Jawa ini pengelulu apa itu? Pengelulu. Iya. Dilulu. Iya dilulu itu. Wah, dilulu. Ada kalanya karomah. Lah orang-orang makrifat heran karomah. Belum tentu. Belum tentu orang memahami, mengetahui basirah mempunyai mukasafah itu dimuliakan oleh Allah. Padahal ketika mengatakan suatu karomah, ya itu akramallah, dapat kemuliaan di sisi Allah. Belum tentu loh, seperti kita itu dapat kemuliaan. Kita indan nas menurut manusia biasa, ya kita mendapat kemuliaan, tapi di sisi Allah tidak ada yang tahu. Iya, hakikat. Ketika kita menyadari diri kita arafah nafsah lagi, itulah baru level tertinggi. Hakikate menungso, yo hakikate pengira. Ya, ini tidak ada bedanya. Mal farqu bainahuma antara aku besariyah dan aku rububiyah. Cara kalau ngomong aku ya memang yang menggerakkan di sini aku Allah. Tapi ketika sudah keluar dari lesan, ini jadi aku basariyah dari kemanusiaan. Iya. Hakikat. Kalau ada konsep yang mengatakan bahwa wujudnya Allah dalam diri kita itu ya nafas kita. Nah itu bagaimana Gus menjelaskan hal itu? Maksudnya sepakat apa enggak jenengan? Kalau enggak alasannya apa begitu? Karena menurut kalau saya dulu pernah ngaji ya yang namanya Allah itu kan katanya wujud, memang berwujud ya. Nggak tahu ini dohiron apa batinan atau dua-duanya ya. Yang kedua kan dia kidam, terdahulu, ya kan kekal, beda dengan makhluk. Nah kadang saya angen-angen, terus wujudnya yang terdahulu, wujudnya yang kekal itu seperti apa gitu. Kadang saya angen-angen sendiri gitu. Gimana Gus? Oh, jadi nafas itu sendiri khilafiyah, banyak perbedaan ya. Banyak perbedaan ke masalah nafas itu. Ada yang mengatakan Tuhan itu bersemayam dalam irodah, dalam kehendak. Iya. Ada yang mengatakan dalam nafas kita. Iya. Nah, nafas itu adalah saya memaknai dan mengambil dari referensi salah satu kitab tasawuf itu nufus dari dalam diri kita ini ada Allah, ada wujudnya Allah. Karena kenapa ada wujudnya Allah? Di situ kembali pada asal. Asal kita adalah
dari Allah dan tercipta dari nur zatnya Allah. Jadi dalam diri kita. Iya. Ar-Rumi sampai menceritakan gereja nggak ketemu, Iya, Ka'bah kuil nggak ketemu. kuil nggak ketemu itu punya cerita Masjid nggak ketemu. akhirnya nginangin itu Iya. karo ngopi itu baik Enak ngopi. muncul ya tuh nggak susah ya mau apa gak susah aja Iya, iya. pencari Tuhan lah apa mulai dirimu diri akhirnya gue kocok ngilang pedok Tapi kemudian ada yang bertanya, nah sesungguhnya kan ketika di dalam rahim sebelum dilahirkan dulu kita kan sudah bertemu atau menyaksikan Allah. Tapi ketika kita sudah dilahirkan kita masih bingung mencari Allah. Nah gimana itu Gus? ya tertirai lah Tirai, ya tertirai itu Ketika sudah terlahir itu. ya masa 12 umur 12 akil balik. Karena bersama akil balik itu Allah menurunkan hijab, menurunkan ujian, bukan hijab bukan ujian ya, ujian Bersama akil nafsu. balik Tuhan menurunkan hijab ya, Hijab, tabir lah. antara dirinya dengan hamba itu tadi. Ya, untuk sebuah ujian gitu. Jadi ujian keimanan melalui alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya, itu kegoiban adalah suatu ujian bagi seorang hamba itu sendiri. Jadi wong-wong pada umumnya niku alasannya kenapa dhisik fitrah kok. Yuladu alal fitrah kok. Alwaladu yuladu alal fitrah. Seorang anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Lantas entah itu dari rahim Nasrani, dari rahim Islami, dari rahim Yahudi tetap fitrah. Bahkan dari zani, dari orang yang pezina tetap fitrah. Jadi saya dulu memproklamatirkan membuat buku tidak ada anak haram. Iya, mulai dulu bahas perzinahan anak haram. Itu bukan ada haram itu al-waladu yuladu alal fitrah, tetap fitrah. Wong kita sendiri nanti yang haram. Umur 12 haram ya. Mulai iso ngaceng lagi haram. Bener. Iya. Karena di situ ada nafas, Tidak ada anak haram. ya tidak ada anak haram. Betul, sepakat saya soal itu. Itu kalau nggak diizini Tuhan nggak bisa lahir. Tidak bisa lah. Sudah nikah berpuluh-puluh tahun aja ada yang nggak punya anak ya. Itu katakan anak haram. Itu Allah juga ada tiupannya, roh kucinya, ada roh Andai kata idofinya di kemudian Tuhan nggak berbeda dengan makhluk, pasti akan keluar suara. Aku meridhoi hubungan mereka berdua. situ. Betul ya, seandainya kita itu benar-benar tidak dibutakan ya. Di pendengaran yang sensitif Oke, tentang sip ketuhanan, itu ya. Tidak ada. disamplot.